Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu yang tetap memberikan kami kehidupan sampai dengan saat ini. Sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu yang menjadi kekuatan dan menjadi penerang kehidupan kami, kami mohon kiranya Engkau ya Tuhan, untuk memberikan kami damai sejahtera dan juga hikmat yang dari Roh Kudus, supaya kami dapat mengerti atau memahami firman-Mu, menerimanya dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus sungguh kami bersyukur kepadamu. Amin. Jemaat yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, yaitu pada hari Kamis tanggal 1 April 2021, yaitu dari Matius pasal 26 ayat 39. Matius pasal 26 ayat 39. Demikian bunyinya. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, kita memasuki masa di mana esok adalah hari Jumat Agung, di mana kita dapat bersama-sama merasakan akan penderitaan yang Tuhan Yesus rasakan untuk menyelamatkan kita manusia, orang-orang yang percaya kepadanya. Dan sebelum Tuhan masuk dalam sebuah penderitaan yang hebat, dia bergumul dengan sangat hebat pula di Taman Getsemani. Saat ini kita belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang adalah anak Allah sekaligus manusia seperti kita. Ia yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dan untuk menjalankan misi Bapa. Jemaat yang terkasih, dalam masa pergumulan Tuhan Yesus Kristus tersebut, ia tentu mengalami yang namanya sebuah ujian yang sangat berat. Dan di dalam ujian tersebut atau dalam pergumulan tersebut, dia merasakan dengan sangat sebelum akhirnya ia mengalami suatu penderitaan di kayu salib. Dia harus bergumul untuk kesalahan dan dosa umat manusia, yang mana umat manusia telah mengkhianati atau menduakan akan Tuhan. Dalam menghadapi pergumulan tersebut, apa yang Yesus lakukan? Alkitab mengatakan Yesus berdoa. Yesus menyingkir dari situasi dan kondisi yang ada di sekitarnya. Bahkan dia juga menyingkir dari banyak orang. Lalu dia merasa terhibur, merasa tenang, merasa damai ketika dia datang kepada Bapanya. Ketika dia berbicara dengan Bapanya, yang mana Bapanya sangat mengerti akan setiap rintihan ataupun keluh kesahnya. Di sini Yesus mengajarkan kepada kita bahwa sebuah doa pribadi itu adalah doa yang hanya kita dan Tuhan yang tahu, tanpa diketahui oleh orang lain. Di situ Yesus tidak sekadar berdoa kepada Bapanya, ia bahkan sujud tersungkur di hadapan Bapa dengan posisi mukanya mencium ke tanah. Dan ini adalah posisi berdoa yang sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Posisi tersungkur ini ada dua maknanya. Yang satu adalah bahwa Tuhan Yesus merasakan bahwa ia begitu menderita dan begitu sedih. Dan ini juga pernah dirasakan oleh Ayub saat ia menderita, di mana dia datang kepada Bapa tersungkur di hadapan Tuhan Allah. Lalu yang kedua, posisi tersungkur ke tanah itu juga menandakan kerendahan hati ketika sedang berdoa, di mana itu juga menunjukkan rasa takut dan hormat kepada Bapa.
apa yang Yesus ucapkan dalam doanya? Ia katakan, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu. Terjemahan harafiah cawan ini adalah cawan penderitaan. Dalam Perjanjian Lama, cawan atau piala kadang dipakai sebagai lambang penghukuman ataupun pembalasan. Namun, di dalam perkataan Tuhan Yesus, kata cawan ini adalah cawan penderitaan. Yesus mengajukan sebuah permintaan atau seruan kepada Bapanya. Biarlah cawan ini lalu daripadaku. Atau dalam arti kata harafiahnya, izinkan aku terhindar dari keharusan mengalami penderitaan ini. Akan tetapi, meski Tuhan Yesus tahu bahwa akan sangat berat penderitaan yang akan dia alami, ia tetap menunjukkan ketaatannya kepada Bapa, sehingga ia melanjutkan perkataannya itu, tapi jangan yang aku kehendaki, melainkan yang engkau kehendaki. Sikapnya ini menunjukkan bahwa ia bukan hanya taat kepada Bapa, tapi juga berserah kepada Bapa dalam melakukan kehendak Bapanya di surga. Sampai 3 kali dia mengucapkan perkataan yang sama, tapi dia tetap berada pada ketaatan dan juga penyerahan. Jemaat yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita aplikasikan dalam doa Tuhan Yesus ini? Yang pertama, ternyata sebuah masalah ataupun pergumulan ataupun penderitaan itu bukanlah untuk kita hindari, tetapi untuk kita lewati, untuk kita terima. Dan cara untuk menyelesaikan persoalan ataupun penderitaan itu haruslah benar adanya. Yaitu pertama, dia bukan menghindar tapi menerimanya. Dan menerimanya dengan tulus dan kerelaan sesuai dengan kehendak Tuhan Allah kita. Yang kedua adalah banyak orang berpikir bahwa doa adalah suatu yang sia-sia. Mengapa demikian? Karena sampai sekarang masih juga ada orang yang berpikir bahwa doa kepada Tuhan Allah itu hanya untuk orang-orang yang sudah tua, ataupun para hamba Tuhan, ataupun orang-orang yang punya cukup banyak waktu. Sedangkan untuk orang-orang yang sibuk, susah untuk memiliki doa pribadi dengan Tuhan. Karena itu orang menganggap bahwa doa itu sekadar saja, tidak perlu ada doa pribadi atau ucapan pribadi kepada Tuhan Allah. Bila mana doa itu adalah sia-sia, mengapa Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa? Bahkan doa Bapa kami. Dan bahkan juga ketika Yesus dalam pergumulan yang berat, dia berdoa kepada Bapa. Ada orang yang berpendapat bahwa kekuatan dan kemenangan Tuhan Yesus dalam menghadapi penderitaan itu berawal dari doanya di Taman Getsemani. Kalau itu saya setuju. Tapi mengapa dikatakan demikian? Bila kita baca dalam Mazmur pasal 145 ayat 18 dikatakan, Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Dan dalam Mazmur pasal 34 ayat 19 juga dikatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi dalam pergumulan berat, dalam penderitaan atau persoalan hidup, kita perlu kekuatan dan juga kedamaian dari Tuhan Allah melalui doa kita. Yang ketiga, doa yang tidak memaksakan kehendak kita, tapi yang mengikuti kehendak Tuhan Allah Bapa. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa Allah memiliki kewajiban untuk menjawab setiap doa-doa kita, ataupun mengabulkan setiap permohonan kita. Bahkan, banyak orang yang berdoa pun belum tentu Tuhan mengabulkannya, bila Tuhan tidak menginginkannya. Ketika Yesus Kristus bergumul dalam penderitaan di Taman Getsemani, dia mengajukan sebuah permohonan dengan penyerahan yang rendah hati kepada Bapa dan berkata, jadilah kehendakmu. Prinsip doa yang disebutkan oleh Tuhan Yesus di Taman Getsemani ini yang harus ada pada setiap doa-doa kita.
kehendak Bapa yang selalu mengandung kasih dan hikmat yang tidak terbatas itu yang harus selalu ada dalam doa kita. Oleh karena itu, daripada memaksa Tuhan Allah Bapa kita dan meminta Dia wajib menjawab setiap doa-doa kita, akan lebih baik kita sebagai anak-anaknya dengan senang hati menyerahkan semuanya kepada Tuhan Allah kita. Karena apapun yang Dia anugerahkan akan terbukti menjadi berkat yang terbaik dalam kehidupan kita. Jemaat terkasih, marilah kita belajar untuk senantiasa ingat apa yang dialami Tuhan Yesus di Taman Getsemani ketika saat itu. Kita harus tetap percaya bahwa ada Tuhan yang peduli kepada kita dan ada Tuhan yang senantiasa menolong kita dalam kesesakan kita. Tetaplah untuk senantiasa berdoa kepadanya dan bersyukur kepadanya di saat suka maupun duka. Mungkin saat itulah kita berada paling dekat dengan Tuhan. Kita harus senantiasa semakin dekat kepada Tuhan dan bergantung kepada Tuhan dengan tetap taat dan merendahkan diri kepada Tuhan dalam setiap doa-doa kita. Dan kita harus mengubah setiap list doa-doa kita yang penuh dengan pemenuhan kebutuhan kita menjadi sesuatu doa yang mana kita membutuhkan akan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita, bukan kehendak kita. Dan biarlah kita juga menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap doa-doa atau permohonan kita. Karena pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima. Begitu banyak hal-hal yang telah kami nikmati dari Tuhan. Sekalipun begitu banyak pergumulan, begitu banyak penderitaan, ataupun kesulitan yang kami hadapi, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah kami dimampukan seperti Engkau ya Tuhan Yesus dalam menerima kehendak Bapa di surga, sekalipun itu rasanya berat untuk kami terima atau kami jalani. Mampukan kami menerimanya dengan taat dan rendah hati, dan tetap berserah sesuai dengan kehendak-Mu. Karena Tuhan sendiri yang akan memberikan kami kekuatan, ketenangan atau kedamaian, dan juga jalan keluar, bahkan kemenangan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami menyerahkan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan-Mu, dalam kehidupan kami di tengah keluarga, pekerjaan, ataupun pelayanan kami. Mampukanlah kami ya Tuhan, untuk senantiasa percaya dan berserah kepadamu. Dan kami yakin bahwa Tuhan sendiri yang akan menyatakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami ini. Bila mana di antara kami ada yang kurang sehat, kiranya Engkau menyembuhkan dan memulihkan kami ya Tuhan, supaya kami dapat lekas sembuh dan lekas pulih dan melakukan segala aktivitas kami. Dan bila mana kami sedang dalam pergumulan, berkaitan dengan pasangan hidup, ataupun pekerjaan, ataupun anak kami ya Tuhan, ataupun keturunan, ataupun pelayanan kami, Tuhan sendirilah yang akan menolong dan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, seluruh permohonan kami ini kami naikkan ke dalam tangan-Mu saja, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon dan bersyukur kepadamu, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan anugerah dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Selamat pagi, kiranya Tuhan senantiasa menguatkan kita, memampukan kita dalam menjalani hari ini, terlebih memenangkan kita dalam setiap pergumulan kita. Tuhan memberkati, salam sehat.